Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati. Pada dalam Injil hari ini, yaitu dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai dengan 41 dikatakan demikian. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, teristimewa para katekis, seperti halnya pastor atau romo yang melayani di dalam gereja, demikian juga sekarang pastor-pastor juga melayani dalam pengajaran yang biasanya diserahkan secara sepenuhnya kepada para katekis. Nah, para katekis itu jarang sekali meminta upah atau tidak akan pernah memberikan standar ini upahnya sekian-sekian, tidak pernah. Tetapi baik kalau misalnya mereka yang anak-anaknya diajar, mereka yang diajar memberikan silih. Seperti halnya orang Farisi ini memberikan kepada Tuhan Yesus makan. Itu saya kira sudah cukup. Kalau ada yang lebih baik, saya kira juga sangat baik. Dan itu patut untuk diterima oleh para katekis. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam mengajar tidak hanya di tempat mengajar di bait Allah saja, tetapi di rumah orang Farisi pun Tuhan Yesus juga masih bisa mengajar. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan." Secara umum orang Farisi itu jahat. Secara umum orang Farisi itu banyak merampas umat. Karena apa? Karena di dalam persembahan itu ada hal-hal buruk yang di sana. Saya tidak akan mengupas di sini supaya tidak terlalu panjang. Ada banyak hal kejahatan yang dilakukan oleh kelompok Farisi itu untuk membuat supaya mereka hidup dalam keadaan yang baik. Mereka terlihat baik. Mereka nampaknya baik. Mereka membersihkan cawan dan pinggan bagian luar. Nah, bagian dalam dirinya penuh dengan rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Kita ada tubuhnya, ini bagian luarnya, dan ada batinnya, bagian dalamnya. Ada pakaiannya, tetapi ada pula yang digunakan untuk hidup. Banyak orang sekarang menggunakan jubah putih. Nah, sekarang pastor-pastor malah berganti warna menjadi jubah pastor yang hitam. Nah, tetapi di luar sana ada mereka yang senang menggunakan jubah putih. Ini akan menjadi bagian terbaik dalam permenungan kita masing-masing. Ketika kita menggunakan pakaian yang putih itu, apakah di dalam batin kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita, itu juga sudah bersih. Contoh konkret misalnya yang umum di masyarakat Katolik adalah para prodiakon. Para prodiakon menggunakan pakaian yang putih untuk melayani. Nah, apakah pelayanan itu sungguh-sungguh merupakan pelayanan yang suci, penuh kasih? Ataukah hanya karena tugas-tugas belaka? Lain daripada itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, janganlah kiranya misalnya seperti dikatakan dalam bacaan yang pertama, sunat menjadi bagian pokok untuk
menerima berkat. Tetapi saya kira kita sudah diubahkan. Kita mau memperoleh berkat Allah dengan dibaptis. Orang yang merasa menginginkan untuk dekat dengan Allah, orang yang merasa ingin memperoleh berkat dari Allah, yang percaya kepadanya lalu minta dibaptis. Ini menjadi bagian dari kehidupan menggereja kita. Tetapi tidak serta-merta bahwa baptis itulah yang menyelamatkan. Tidak serta-merta bahwa krisma itulah yang menyelamatkan. Tidak serta-merta bahwa tubuh Kristus yang kita terima itulah yang menyelamatkan, atau tidak serta-merta bahwa sakramen itu ya yang menyelamatkan. Tetapi kita yang masuk di dalamnya, merasakan, menghayati dalam kehidupan sehari-hari baptisan kita, lalu itulah yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Semoga Tuhan berkenan menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, semoga semuanya yang tampak di luar itu mendukung apa yang ada di dalam diri kita. Semoga yang kita lakukan, yang kelihatan di luar, kelihatan oleh orang lain, kelihatan oleh sesama kita, kelihatan oleh saudara-saudara kita, itu wujud nyata dari apa yang ada dari dalam hati kita, yang penuh dengan iman kepada Allah. Kiranya kita semua selalu diberkati Allah di dalam setiap pelayanan-pelayanan kita. Amin. Berkah dalam.